Tanya Kiai, hukum berobat ke dukun. Pertanyaan, Syamsul, bukan nama sebenarnya. Bagaimana hukum berobat ke dukun setelah mencoba mengobati penyakit ke berbagai tempat, tapi tak juga membuahkan hasil? Jawaban, Kiai Muhammad Hamdi, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahwa sihir itu bisa berupa hal-hal yang nyata terjadi, bukan semata imajinasi atau tipuan mata. Allah berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Qs. Al-Baqarah 2:102. Ayat di atas menyebutkan bahwa yang mengajarkan sihir adalah setan. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan bahwa yang dimaksud setan dalam ayat di atas menurut mayoritas ulama adalah bangsa jin. Mereka mencuri kabar dari langit lalu mereka menambahkannya dengan kebohongan-kebohongan dan menyampaikannya kepada para peramal. Jika yang dimaksud dengan dukun adalah tukang sihir, maka Imam Nawawi menyatakan bahwa melakukan sihir haram berdasarkan kesepakatan ulama, sehingga barang siapa memperbolehkannya, maka ia telah kafir. Berprofesi sebagai dukun, mempelajari perdukunan dan ramalan perbintangan serta mengajarkannya adalah haram. Menerima upah dari pekerjaan menjadi dukun atau peramal juga haram berdasarkan nas yang sahih. Penyihir terkadang melakukan sesuatu atau mengucapkan bacaan-bacaan yang mengubah keadaan korban yang terkena sihir, seperti membuatnya sakit bahkan meninggal dunia. Syekh Zakaria Al-Ansari mengungkapkan dukun yang dalam bahasa Arab disebut kahin, adalah orang yang mengabarkan tentang hal-hal yang gaib di masa depan, sedangkan yang mengabarkan tentang hal-hal gaib di masa sekarang disebut araf. Adapun sihir adalah upaya dari orang-orang yang berjiwa buruk dengan perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan yang menimbulkan hal-hal di luar kebiasaan. Larangan mendatangi peramal. Rasulullah melarang mendatangi para peramal. Beliau bersabda, barang siapa mendatangi peramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Hari Muslim nomor 2230. Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengharamkan sihir, akan tetapi jika di dalamnya tidak sampai melakukan atau meyakini sesuatu yang menyebabkannya menjadi keluar dari agama Islam, maka tidak kafir, melainkan fasik. Imam Ali As-Shibramalisi menuturkan bahwa keharaman sihir termasuk haram lidzati, maksudnya sihir dihukumi haram karena substansinya. Imam Al-Haramain mengungkapkan bahwa sihir berbeda dengan karamah, di mana sihir hanya muncul dari tangan orang fasik, sedangkan karamah tidak akan muncul dari tangan orang fasik. Imam Ahmad bin Hanbal mengemukakan bahwa jika sihir digunakan untuk mengobati orang yang terkena sihir, maka boleh, namun pendapat beliau tidak disepakati oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang menyebutkan bahwa mengobati sihir adalah dengan ruqyah yang diperbolehkan atau semacamnya yang bukan berupa sihir. Sementara itu, Imam Asy-Syarwani menyebutkan bahwa menyewa seseorang untuk menangkal sihir adalah sah karena ada masyakah, upaya yang merepotkan, berupa menulis, membakar dupa dan membaca sumpah-sumpah yang biasa mereka gunakan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang diketahui hukumnya boleh, bahkan sunnah, sedangkan ruqyah dengan kalimat-kalimat orang kafir dan kata-kata yang tidak diketahui maknanya, maka hukumnya tercela dan makruh. Secara umum, berobat dari penyakit dianjurkan oleh Rasulullah. Beberapa orang-orang Arab pedalaman bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka boleh berobat? Kemudian beliau menjawab, iya wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan kesembuhan darinya. Hari At-Tirmidzi nomor 2038. Beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Imam Nawawi mengungkapkan bahwa sakit adalah tidak berfungsinya organ tubuh sebagaimana karakternya. Berobat adalah mengembalikan fungsi organ tersebut, namun suatu penyakit terkadang sangat sulit didiagnosa oleh dokter, sehingga sulit juga baginya untuk mengobatinya. Terkadang pula satu penyakit berbeda cara pengobatannya sesuai kondisi pasien, usia, dan waktunya. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang yang ahli atau spesialis yang bisa menentukan apakah penyakit ini bersifat medis atau non-medis. Kesimpulan praktek perdukunan menggunakan ilmu sihir adalah perbuatan haram yang secara tegas dilarang oleh syariat. Jika seseorang menderita suatu penyakit yang dinilai tidak biasa,
maka ia harus datang kepada orang yang ahli untuk mendiagnosa penyakit tersebut, apakah termasuk penyakit medis, atau penyakit non-medis. Jika sudah ditentukan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh ilmu sihir, maka pasien harus berusaha untuk mengobati dirinya dengan ruqyah ayat-ayat Al-Quran dan zikir sebagai penangkal sihir, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang yang ahli. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menangkal sihir dengan sihir. Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkannya, tetapi pendapat ini tidak disepakati oleh beberapa ulama lain seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Nawawi. Dalam menghadapi ujian berupa penyakit, kita dituntut untuk tetap sabar sembari terus berusaha mengobati penyakit. Orang yang sakit juga hendaknya banyak berdoa agar Allah segera mengangkat penyakitnya. Jangan sampai ketidaksabaran kita membuat kita untuk mencari pengobatan-pengobatan yang tidak diridai Allah. Referensi, Al-Fahr Ar-Razi, At-Tafsir Al-Kabir, An-Nawawi, Raudah At-Talibin, Syarh An-Nawawi, Al-Muslim, Ibn Hajar Al-Haytami, Tuhfah Al-Muhtaj, Al-Hatib As-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj.